Halo kaum intelektual sekalian, kalian pernah lihat nggak pemuka agama yang kelihatan suci, yang kelihatan soleh, tapi kelakuannya bejat? Kalian pernah lihat nggak wanita yang berhijab yang kelihatan soleha, tapi aslinya solehot alias tidak bermoral? Berhijab, tapi jadi kupu-kupu malam. Nah, kalau kalian pernah lihat semacam ini di kehidupan nyata, maka ini sangat relate dengan film yang berjudul "Izinkan Aku Berdosa Tuhan". Ya, jadi film ini sangat bagus sekali ya, tapi karena judulnya tidak menarik sehingga sepi penonton di Indonesia. Jadi saya akan mengulas film ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Saya akan mengambil sudut pandang yang tidak terduga gitu. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya film ini sebenarnya film yang sangat-sangat banyak dirombak ya dari versi aslinya kalau saya perhatikan. Film yang berjudul "Izinkan Aku Berdosa Tuhan" ini ya sebenarnya judul aslinya itu ya, ini kan diadaptasi dari novel ya. Judul novel itu "Izinkan Aku Jadi Kupu-kupu Malam Tuhan". Ya, itu sebenarnya judulnya, tapi diperhalus oleh sutradara film ya. Kalau judulnya seperti itu mungkin film ini akan di-banned sama bioskop atau KPAE yang ada di Konoha. Jadi kalau saya perhatikan alur daripada film ini sangat relate dengan kehidupan nyata, ya kisahnya mirip-mirip dan menurut saya ini sangat ada kemiripan banget ya dengan Teh Kumaila, yaitu adminnya Forbidden Question. Cuman bedanya ya, tokoh utama dalam film ini seorang kupu-kupu malam. Bedanya Teh Mela atau Teh Kumaila bukan seorang kupu-kupu malam lah. Ya, nanti di-banned sama YouTube guys kalau saya ngomong yang sebenarnya ya. Ya, bukan ya. Itu perbedaannya. Jadi kisah Teh Kumail ini kan dia seorang yang sangat-sangat fanatik dalam beragama. Dulunya ya sangat-sangat ya mendalami yang namanya agama, terus menggunakan hijab. Lalu ketika dia melihat ada keanehan-anehan ya, ada yang mengkultuskan pemuka agama, kemudian dia mempelajari agama secara mendalam, dia mengetahui bahwa hijab itu bukan suatu keharusan dalam agama mayoritas di Konoha, sehingga dia buka hijab, ya lalu dibully oleh lingkungan dan keluarganya. Kisahnya mirip banget ya dengan aktor utama dari film yang berjudul "Izinkan Aku Berdosa Tuhan". Nah, ya, jadi pertanyaan, bagaimana kronologi daripada film ini? Apa point of view gitu? Apa pesan moral daripada film ini yang bisa kita pelajari di kehidupan nyata? Dulu waktu saya kuliah di kampus ya, by the way saya kuliah sambil kerja guys. Jadi saya yang ngebiayain kuliah saya sendiri. Saya tidak memberatkan orang tua. Bahkan saya pernah ditawari beasiswa, saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena saya nggak mau berhutang budi terhadap negara. Saya berusaha fight ya, kuliah sambil kerja sampai lulus S1 ya. Jadi waktu saya kuliah dulu, dosen saya itu sering ya bahas tentang film ya. Jadi kita disuruh presentasi di depan ya. Saat itu saya tidak terlalu ya, kalau boleh jujur ya, tidak terlalu jago yang namanya presentasi ya. Karena apa? Karena saya dulu belum belajar yang namanya public speaking ya. Sampai sekarang juga saya belajar public speaking ya. Tapi menurut saya kejadian ini mengingatkan saya dengan yang terjadi waktu saya di kampus dulu ya. Jadi saya meriset ya, kemudian mempelajari film, menonton film berjam-jam, kemudian mempresentasikan apa point of view atau apa pesan moral daripada film tersebut. Jadi yang saya tangkap itu ya, pesan daripada dosen saya itu ketika saya kuliah itu perspektif ya. Film itu bisa aja ya, misalnya nih ya ada hubungannya dengan agama, ada hubungannya dengan politik, ada hubungannya dengan apapun, tapi kita harus berhasil melihat perspektif. Apa sih perspektif daripada sebuah film itu? Itu yang paling utama. Baik membaca novel, ya by the way saya sangat suka baca novel guys.
novel Laskar Pelangi itu 100 kali saya baca guys, nggak bohong ya, untuk tujuan riset ya. Jadi perspektif sebuah buku atau novel ataupun film itu kita harus berhasil mendapatkannya. Apa perspektif daripada film yang berjudul Tuhan, izinkan aku berdosa? Apa perspektifnya? Perspektifnya itu adalah kita tidak boleh terlalu fanatik dalam beragama. Itu perspektifnya. Dan agama itu ranah subjektif, bukan ranah objektif. Sementara banyak warga Konoha yang berpikir bahwa agama itu ranah objektif, ranah yang masuk akal. Tapi pada faktanya, agama itu tidak ada yang masuk akal. Nggak ada yang objektif. Semua agama itu subjektif ya. Namun ya, hal-hal seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pemuka agama. Jadi aktor daripada film yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini bernama Kirana. Kirana ini mirip-mirip seperti kisah daripada Teiko Maela, admin daripada Forbidden Question ya. Dia sangat pengen mempelajari yang namanya agama, dia sekolahnya di pesantren ya. Kemudian setelah dia bergabung dengan organisasi ya, organisasi keagamaan, mereka makin hari makin lain gitu di organisasi itu. Bahkan ketua daripada organisasi itu ya, pemuka agama, ketua daripada organisasi ini meminta si wanita ini bernama Kirana ini, aktor utama ini, untuk jadi istrinya yang ketiga. Tapi anehnya, si Kirana ini nggak tahu pemuka agama ini, ya pemuka agama yang sangat dihormati, ya, yang karismatik, sudah punya istri. Nah, ketika melangsungkan pernikahan, si Kirana ini difitnah. Kenapa difitnah? Karena si pemuka agama ini mengatakan terhadap murid-muridnya, bukan saya kok yang ngejar-ngejar Kirana ini, bukan saya, dia kok yang ngejar-ngejar saya. Nah, ketika si Kirana ini menunjukkan ya bukti-bukti chatan mereka di WA, kemudian si pemuka agama ini nelponin si Kirana ini dan lain sebagainya, maka pemuka agama ini sangat murka. Ketika pemuka agama ini sangat murka, nah anehnya pendukung daripada pemuka agama ini ya, murid-muridnya juga ikut-ikutan gitu. Karena apa? Karena fanatik dalam beragama. Jadi plot twist daripada film ini, seringkali kita itu karena kita saking fanatiknya dalam beragama itu, apapun yang dikatakan oleh pemuka agama, walaupun pemuka agama itu salah, ya kita akan ikutin. Sama seperti yang terjadi dengan kisah daripada Kirana ini. Nah, karena dia dikejar-kejar oleh pemuka agama, dia ngumpet di rumah seorang ibu kos yang sialnya ibu kos ini adalah seorang germo. Jadi dia itu mami ya, kalau dalam bahasa gaulnya itu mami, punya ya punya usaha itulah, usaha kubu-kubu malamnya. Nah, karena si wanita ini kepepet ya, dia ngekos di situ dan anehnya yang harusnya si ibu kosnya ini orang yang jahat gitu ya, orang yang bejat, tapi dia malah melindungi yang namanya Kirana. Ini yang bikin Kirana bertanya-tanya, kenapa ya justru orang yang kelihatannya itu bejat ya, seorang ibu kos yang punya piaraan gitu ya, punya usaha kubu-kubu malam, tapi dia lebih melindungi saya. Sementara yang saya anggap itu suci, pemuka agama itu malah lebih jahat ke saya. Jadi ada semacam pergolakan ya dalam diri sang aktor utama bernama Kirana dalam kisah ini. Lalu dia memberitahu orang tuanya, "Pak, sepertinya iman saya sudah goyang, bla 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 bla." Diceritain sama orang tuanya. Kemudian si orang tuanya juga heran, "Kok kamu nggak minta uang kos? Biasanya kamu minta uang kos." Si orang tuanya tidak tahu si Kirana ini sudah keluar dari pesantren ya. Karena apa? Karena dipaksa untuk jadi istri ketiga oleh pemuka agamanya. Nah, si Kirana ini ngomong sama bapaknya, "Pak, nggak usah kirim duit ya." Nah, si bapaknya juga penasaran, kok bisa ya? Biasanya dia minta duit, sekarang nggak bisa minta duit. "Kamu kerjanya apa? Jangan-jangan kamu kerja jadi kubu-kubu malam ya?" Si bapaknya curiga dan sebagainya, dan si Kirana ngomong, enggak, Pak. Pokoknya kalian jangan mikirin saya.
Nah, pada saat itulah si Kirana ini berpikir keras, kok bisa ya hal-hal seperti ini terjadi? Dia curhat sama bapaknya, "Pak, saya sepertinya tidak percaya lagi dengan pemuka agama." Dia curhat sama orang tuanya, ya. Orang tuanya ngomong gini, "Ah, sepertinya kamu kurang beriman. Nggak mungkin lah pemuka agama itu semuanya suci. Nggak ada tuh pemuka agama yang jahat, nggak ada. Semua pemuka agama itu suci." Dia tuh di kampung kita tuh banyak tuh pemuka agama. Mereka berdakwah sesuai dengan apa yang didakwahkan, ya, berkelakuan baik dan lain sebagainya. Sepertinya kamu kurang istirahat atau kurang beriman gitu, ya. Dan ini yang bikin Kirana makin hari makin galau gitu. Nah, anehnya ibu kosnya ini tidak menghakimi Kirana ini. Padahal ibu kosnya itu kan seorang germo ya. Nah, suatu ketika dia bertemu dengan gurunya ya atau dosennya. Dia bertemu dengan dosennya, ya sementara dosen ini sangat sangat dihormati di kampus ya. Dia bertemu dengan dosennya, dia cerita, curhat dan sebagainya. Dan si dosen ini memacari Kirana. Ya, sementara dosen ini sudah punya istri. Lagi-lagi ya, mereka tidak tahan dengan godaan wanita. Nah, suatu ketika tuh ya, dia kebablasan dengan si dosen ini. Karena si Kirana juga berpikir, ah nggak bener lagi nih agama. Sehingga saat itu dia buka hijab guys. Dia nggak berhijab lagi. Ya, dia jalan sama dosennya. Ya, seperti anak-anak yang di kota metropolitan lah ya. Dia tidak kelihatan agamis lagi, tidak menggunakan hijab lagi, tidak seperti ukti lagi. Pokoknya dia seperti anak-anak gaul lah gitu. Dia ya, jalan sama om-om ya. Pokoknya dia dalam kurung ya jadi kupu-kupu malam. Makanya judul daripada film ini sebenarnya adalah Izinkan Aku Jadi Kupu-kupu Malam Tuhan, bukan berdosa sebenarnya. Itu diperhalus ya, karena masyarakat Indonesia kan nggak enakan ya. Sebenarnya itu adalah kupu-kupu malam. Nah, karena dia sudah terlalu jauh ya jadi kupu-kupu malam, dia hijab juga nggak digunakan lagi ya, kemudian dia semakin brutal ya, kehidupannya semakin ya pergaulan bebas dan lain sebagainya. Suatu ketika dia masuk pada suasana yang sangat dilema, dia pergi ke gunung ya, lalu dia berteriak sekeras-kerasnya, "Tuhan, kenapa kamu ya mengizinkan ini semua? Kenapa? Apa alasannya?" Lalu ya saat itu orang tuanya mengatakan, "Ini semua ujian, Nak. Kamu harus jadi orang yang lebih baik lagi." Tapi sayangnya Kirana sudah terlanjur kotor ya. Masa depannya sudah suram dan lain sebagainya. Jadi film ini berakhir dengan apa? Dengan plot twist yang ya seperti itu ya. Akhirnya dia buka hijab. Sama seperti kisahnya Kak Kumaila ya, atau adminnya Forbidden Question ya. Tapi bedanya ya, adminnya Forbidden Question ini bukan ini ya kupu-kupu malam ya. Dia orang yang baik kok ya, orang yang cerdas. Ya, saya melihatnya Teh Kumaila ini ya di satu sisi dia sangat-sangat jujur, cerdas dan sebagainya ya. Tapi ya roman-romannya atau ya informasinya, saya dapat informasi dari yang terpercaya, Teh Kumaila ini katanya pernah cerai ya. Ini dugaan saya ya, dugaan saya. Jadi agak mirip-mirip lah seperti kisah daripada Kirana ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kisah-kisah semacam ini banyak di kehidupan nyata? Saya tuh banyak ya menjumpai orang ya cerita gitu. Ya mohon maaf ya, saya kan sangat penasaran ya orangnya. Ketika ketemu sama orang-orang, misalnya nih, ya jadi LC misalnya atau kerja kupu-kupu malam, saya tuh sering nanya gitu. Lu kok bisa sih kerja lu seperti ini? Apa alasannya? Tahu apa alasannya? Alasannya sungguh di luar nurul guys. Alasan mereka rata-rata biasanya, ya saya dulu pernah nikah, terus saya diceraiin. Ya, suami saya nikah lagi. Jadi biasanya mereka ini rata-rata korban perceraian, nggak semuanya tapi ya, korban perceraian karena mereka dicerai, sehingga apa? Sehingga mereka terjun ke dunia seperti itu. Ya, jadi ibaratnya gini guys ya, dia sebenarnya pengen mengabdi kepada suaminya ya, berbuat baik ya, menjadi orang yang benar ya, menjadi orang yang jujur gitu ya, mengabdi kepada suaminya, nggak mau melakukan ya hal-hal seperti ini ya.
Tapi karena suaminya mengecewakan, suaminya kawin cerai ya, karena justru ya diduga agama ya seperti memberikan izin seperti ini, maka banyak orang yang korban daripada percaya ini terjun ke dunia malam seperti ini, dunia kupu-kupu malam seperti ini. Mirip-mirip seperti kisah daripada Kirana ini. Banyak saya menemukan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Kok bisa? Apa alasannya? Kita akan korek lagi ya. Kita akan gali lagi lebih dalam lagi karena saya orang yang sangat penasaran, guys. Kalau saya korek lebih dalam lagi ya, dalam agama tertentu di Konoha, nggak semua agama ya, ini hanya di Konoha ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Sebenarnya kenapa banyak di Konoha itu orang yang kawin cerai kawin cerai? Jadi ini ada korelasinya ya, ada hubungannya. Saya akan jelaskan pelan-pelan ya, jangan langsung menghakimi dulu ya. Karena agama tertentu di Konoha itu mengizinkan yang namanya perceraian atau bisa punya istri minimal 4 gitu ya. Bukan minimal, maksimal 4 gitu ya, agama tertentu di Konoha. Maka ada kesempatan, ya walaupun ya kalau saya mengatakan seperti ini ya, pasti mereka akan membela, "Oh itu kan dibatasi cuma 4." Ya, cuma 4 doang. Tapi yang jadi permasalahan kan, kenapa diizinin ya? Kalau kita bandingkan dengan agama lain, misalnya kita ambil agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, itu kan dilarang ya, perceraian itu dilarang. Sehingga nggak ada alasan ya seseorang itu untuk bercerai. Bisa aja cerai, tapi ya diceraikan dulu ya, tapi nikah lagi gitu. Bukan misalnya langsung dijejerin ya, ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Sama seperti kisahnya daripada Kirana ini. Dia kan pengen dijadikan istri ketiga. Nah, asal muasal dari ini semua dari mana? Dari agama. Agama lah yang mengizinkan. Kalau agama tidak mengizinkan, mungkin bisa aja ya orang bercerai seperti di Amerika, banyak juga orang yang cerai ya. Tapi ya mereka tidak melabeli dengan agama ya. Mereka tidak bawa embel-embel agama. Sementara ya kalau orang Timur Tengah saya perhatikan ya, seperti yang terjadi di Puncak ya. Mereka menikah kontrak tuh ada embel-embel agama. Ya, mohon maaf ya, dalam kurung mereka sebenarnya sangat ya sakne ya, tapi untuk melegalkan kesaknean mereka ada embel-embel agama biar kelihatan suci. Pada intinya ya kalau sakne sakne aja gitu. Jadi ini ada hubungannya guys, ada korelasinya dengan agama. Kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa agama mengizinkan? Berarti agama terlibat. Kalau misalnya ada mengatakan, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Sampai kapan kita seperti ini guys? Justru agama mengizinkan sampai punya banyak istri gitu, sampai punya 4 istri gitu. Walaupun misalnya ada syarat ini, syarat itu, ya itu mah bullshit ya. Punya syarat tapi bisa kan, intinya kan bisa. Sementara di agama lain saya melihat nggak ada seperti itu ya. Kalaupun cerai ya, ya cerai dulu, ya terus nikah lagi gitu, nggak jadi masalah. Bukan menjejerkan gitu kan, ini kan permasalahan dijejerkan gitu, istri pertama, kedua, ketiga. Jadi karena banyak wanita yang dirugikan sehingga mereka lebih baik minta cerai gitu. Ada juga yang mau pengen coba gitu, gimana sih rasanya punya istri yang dipoligami. Mereka coba, nggak bertahan, akhirnya cerai. Dan mereka tidak punya penghasilan, jadilah mereka kerja kupu-kupu malam. Ini berhubungan, ada korelasinya. Ya, orang jujur pasti mengakui ini, tapi kalau kita menutupi ya, selalu menutupi dan lain sebagainya, pasti ya hal semacam ini tidak akan bisa kita lihat masalahnya di mana. Harus fair dong, harus jujur dong ya. Agama juga terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Jadi pesan moral daripada film yang berjudul Tuhan Izinkan Saya Berdosa ini, justru permasalahan yang sebenarnya itu berasal daripada agama itu sendiri. Sumber konflik itu berasal daripada agama itu sendiri, guys. Kalau misalnya mengatakan, oh jangan salahin agamanya, sampai kapan? Buktinya ada tuh orang yang membunuh meneriakkan nama Tuhannya. Ada tuh orang seperti itu. Ya, mempersekusi rumah ibadah orang lain sambil meneriakkan nama Tuhannya. Ada tuh. Kemudian ada tuh yang menceraikan istrinya sambil menyebut nama Tuhannya. Ada seperti itu. Ya, kemudian ada yang mengiming-imingi sorga gitu. Biar apa? Biar
poligami, ada banyak itu seperti itu di Konoha. Apakah ada ayatnya, ada dalilnya? Ada. Apakah ada di kitab suci? Ada. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Wong ada dalilnya, orang ada ayatnya, ada ininya, ada rujukannya. Jadi sampai kapan kita gitu berlindung di balik, jangan salahin agamanya dong ya. Itu saya melihat ya, semakin seseorang mendalami agama itu, maka dia akan semakin keblinger saya melihatnya. Semakin intoleransi ya, semakin brutal. Sama seperti kisah daripada Kirana, seorang wanita yang sangat mendambakan yang namanya ya pelajaran agama, tapi yang didapat apa? Yang didapat adalah kisah-kisah yang sangat memprihatinkan, yang tidak bermoral, yang dia dipersekusi oleh pemuka agama, ya, masa depannya dihancurkan, dia seperti tidak percaya dengan Tuhan ya. Kemudian dari sudut pandang yang lebih ini ya, yang lebih dalam lagi ya, kalau kita ngambil dari sudut pandang yang lebih esensi lagi ya. Jadi sebenarnya banyak masalah itu ditimbulkan oleh agama itu sendiri. Kalau misalnya mengatakan, oh ini pemahaman agama yang salah, orang ada ayatnya kok, ada dalilnya kok. Ya, makanya saya katakan di awal tadi, ya, inti daripada video ini adalah jangan terlalu fanatik terhadap agama. Ya, jangankan terhadap agama, terhadap partai politik juga jangan terlalu fanatik. Tokoh politik juga jangan terlalu fanatik. Orang yang terlalu fanatik itu menurut saya itu orang yang sangat gangguan mental menurut saya pribadi. Ya, fanatisme itu artinya kita menutup kesalahan gitu. Iya, saya tahu agama itu ada sisi baiknya ya, tapi ada sisi buruknya juga. Nah, kita harus adil gitu, guys. Jadi kalau kita fanatik terhadap ideologi tertentu atau agama tertentu, maka hal-hal seperti ini ya akan susah, guys. Susah sekali ya kita melihat di mana kesalahannya. Kita tidak akan bisa introspeksi diri ya. Makanya kalau saya perhatikan ya, biasanya agama mayoritas di Konoha itu SDM-nya susah maju, kemudian sangat korup, ya itu yang saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mengharamkan korupsi dan banyak masyarakatnya yang, mohon maaf ya, moralnya sangat-sangat memprihatinkan. Ya, banyak korban daripada kawin cerai sehingga wanita banyak jadi pekerja kupu-kupu malam. Jadi ini ada sebab akibat ya, ada kausalitas ya, ada sebab akibatnya ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Dulu juga agama Kristen seperti ini kok ya. Agama Kristen dulu seperti itu kok. Kalau boleh jujur ya, dulu agama Kristen itu ya sangat fanatik ya, umatnya sangat fanatik dalam beragama. Bahkan agama Kristen salah satu penyebab kenapa Eropa mengalami zaman kegelapan. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Agama Kristenlah yang mempengaruhi kenapa Eropa tidak maju pada abad Renaissance. Cuman agama Kristen itu dari dulu memang tidak menghalalkan yang namanya kawin cerai ya. Tidak boleh punya istri banyak ya. Cuman kalau saya perhatikan ya, kita itu ya cenderung, mohon maaf ya, cenderung mengata-ngatain agama lain nggak masuk akal, mengatakan bahwa agama kita masuk akal, sementara nggak ada agama itu yang masuk akal ya. Nggak ada. Agama itu masuk akal bagi kelompok-kelompok tertentu, bagi kita saja, kalau orang lain enggak ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.